Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Salma Mazeha Napia dari kelas 12 IPS 2. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang pemilu tahun 1955 pada masa demokrasi parlementer untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia saya. Pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer pada masa Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama untuk memilih anggota DPR pada 29 September dan yang kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada 15 Desember 1955. Yang selanjutnya adalah latar belakang. Yang pertama, revolusi fisik atau perang kemerdekaan. Yang kedua, pertikaian internal, baik dalam lembaga politik maupun pemerintah yang cukup menguras energi dan perhatian. Dan yang terakhir, belum adanya UU yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. UU Pemilu baru disahkan pada 4 April 1953. Selanjutnya, ada proses pemilu tahun 1955. Pendaftaran dimulai sejak Mei 1954 sampai November 1954. Jumlah warga negara yang memenuhi syarat pemilu ada 43.104.464 jiwa. Pelaksanaan pemilu pertama terdapat 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilu ini dilaksanakan 2 gelombang. Yang pertama memilih anggota DPR, diikuti 29 partai politik dan individu. Yang kedua memilih anggota konstituante, memakai anggaran sampai 479 juta. Hasil pemilu tahap 1 diikuti 172 kontestan, namun hanya 28 kontestan yang berhasil memperoleh kursi. 4 partai besar secara berturut-turut memenangkan kursi adalah Partai Nasional Indonesia sebesar 22,3%, Masyumi 20,9%, NU 18,4%, dan Partai Komunis Indonesia 15,4%. Seiring dengan hasil tersebut juga, diangkat 6 anggota parlemen mewakili Tionghoa dan 6 lagi mewakili Eropa. Dengan demikian, total anggota DPR hasil pemilu 1955 sebanyak 272 orang. Hasil pemilu tahap 2. Jumlah kursi anggota konstituante sebanyak 520. Namun karena Irian Barat tidak dapat melakukan pemilihan, maka jatah kursi dikurangi 6 menjadi 514 kursi. Hasil pemilihan menunjukkan bahwa PNI, NU, dan PKI memiliki dukungan yang tinggi, sementara Masyumi perolehan suaranya merosot dibandingkan pemilihan anggota DPR. 4 besar dalam pemilu tahun 1955 adalah: yang pertama PNI dengan 57 kursi DPR dan 119 kursi konstituante. Yang kedua Masyumi dengan 57 anggota DPR dan 112 kursi konstituante. Yang ketiga Nahdlatul Ulama dengan 45 anggota DPR dan 91 kursi konstituante. Dan yang terakhir PKI dengan 39 anggota DPR dan 80 kursi konstituante. Ditetapkannya Dekret Presiden. Pemilu 1955 tidak lanjutkan sesuai jadwal pada 5 tahun berikutnya 1960. Hal ini dikarenakan pada 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekret Presiden yang membubarkan konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945. Kemudian pada 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 setelah sebelumnya Dewan Legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak melalui Dekret 5 Juli 1959 membentuk DPR gotong royong dan MPR sementara MPRS yang semua anggotanya diangkat presiden. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan di dalam isi materi maupun audio. Semoga materi ini bisa menambah wawasan kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.